Action! Minasan konnichiwa, Poko desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang materi ujian restoran untuk Tokutegi no Ichigo ya. Nah, jadi banyak ya beberapa hari belakangan ini teman-teman itu yang nanya, yang mau ikut ujian Tokutegi no restoran nih, nanya, Bang, apakah menyediakan kelas online? Bang, apakah bisa diskusi sebentar nggak untuk ngebahas tentang ujian ini? Sebenarnya gue bukannya nggak mau ya untuk ngebahas ini bersama teman-teman ya, tetapi ada masalah waktu yang mungkin agak sulit untuk dicocokkan, mengingat mungkin teman-teman yang mungkin bekerjanya siang hari, sementara gue kerjanya malam gitu kan, jadi mungkin waktu kita itu nggak cocok. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu, gue di sini memutuskan untuk membuat video tentang pembahasan materi ujian restoran untuk visa Tokutegi no ya. Mungkin ini adalah pembahasan yang basicnya itu dari materi ya, tetapi di sini gue akan menjelaskan detail-detail yang mungkin sekiranya nggak ada di materi ya, sehingga nanti ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi ini jauh lebih baik, dan diharapkan itu teman-teman bisa lulus ujian Tokutegi no di bidang restoran ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang masih belum paham dengan materi, mari kita bahas sama-sama ya. Jadi di sini gue akan menggunakan materi yang bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya, agar lebih mudah dipahami. Karena gue dulu pun ya, itu belajar restoran ini waktu itu masih belum ada materi bahasa Indonesia, tetapi gue translate sendiri dan gue pelajari dua materi bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nah, jadi sekarang mari kita bahas. Nah, yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah tentang preparation food and drink ya, atau persiapan makanan dan minuman. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itulah tentang pengolahan bahan baku ya. Di sini ada bahan baku yang wajib teman-teman ketahui, yaitu adalah jenis daging, jenis makanan laut, dan jenis sayuran ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari jenis daging. Di sini ada beberapa jenis daging yang wajib teman-teman ketahui, yaitu adalah jenis daging sapi, ayam, dan babi ya. Ketiga jenis daging ini mungkin adalah bagian yang akan familiar, yang akan teman-teman temukan saat teman-teman bekerja di Jepang. Tetapi mungkin juga ada beberapa jenis daging yang akan teman-teman temukan selain tiga jenis daging ini ya. Mungkin seperti daging domba atau daging inosisi seperti itu ya. Tetapi ketiga jenis daging ini adalah hal yang wajib teman-teman ketahui ketika teman-teman bekerja di restoran Jepang. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dulu dari daging sapi ya. Nah, kalau untuk daging sapi, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya, itu ada banyak sekali part-part yang harus teman-teman ketahui. Karena dari setiap daging itu, sapilah yang paling banyak bagian-bagiannya, dan beberapa karakteristiknya itu juga banyak yang berbeda ya. Nah, di sini kita bisa bagi jadi tiga pembagian, yaitu bagian dengan jenis daging yang keras, terus bagian dengan jenis daging yang lunak, dan yang ketiga itu bagian untuk jenis daging yang rendah lemak seperti itu ya. Nah, untuk bagian yang jenis dagingnya keras itu teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kata bara, kata rosu, dan sune ya. Nah, untuk menghafal bagian jenis yang keras ini sangat mudah sekali ya. Teman-teman cukup ingat kata-kata tadi ya, katai gitu ya, keras. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dengar kata bara, kata rosu, kata itu katai ya, keras. Jadi jenis daging yang keras ini, jenis daging ini adalah jenis daging yang keras, dan untuk jenis daging yang keras ini sangat cocok sekali dibuat untuk rebusan ya. Nah, rebusan itu seperti apa? Misalnya seperti sup atau shabu-shabu seperti itu ya. Sama halnya dengan satu lagi, apa tadi namanya? Sune. Sune itu juga jenis daging yang keras, cocok untuk rebusan ya, seperti itu. Nah, selain itu ada juga jenis daging yang lunak. Yang lunak itu seperti misalnya reprosu atau bagian iga ya, terus saroin, hire, rampu, tomobara ya, itu bagian-bagian yang lunak. Nah, untuk bagian-bagian yang lunak ini cocok untuk dibikin steak atau misalnya tumisan seperti itu ya. Dan beberapa bagian yang lunak itu juga ada yang bisa dibikin untuk rebusan seperti itu ya. Nah, kalau kita ngebahas tentang hewan, pasti ada namanya bagian terbaik di hewan tersebut ya. Nah, bagian terbaik di sapi itu adalah saroin ya, atau sirloin ya. Itu adalah daging dengan bertekstur lembut dengan kualitas terbaik, dan ini sangat cocok sekali ya kita bikin untuk steak atau daging panggang ya, karena kualitasnya yang bagus tadi. Nah, yang ketiga adalah untuk jenis daging dengan kadar lemak yang rendah ya, yaitu ada uchimomo dan sotomomo. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk misalnya membuat rebusan dan tumisan, itu juga bisa ya. Nah, itu adalah tiga karakteristik yang penting yang harus teman-teman ketahui di bagian sapi ya. Bagian yang keras, bagian yang lunak, terus bagian dengan kadar lemak yang rendah seperti itu. Selanjutnya adalah daging babi ya. Nah, kalau daging babi ini
bagiannya nggak sebanyak bagian daging sapi ya, dan kebanyakan umumnya daging babi ini itu teksturnya lunak ya, karena mereka banyak lemaknya. Nah, kalau untuk daging babi itu karena umumnya mereka lunak. Nah, yang harus kita ketahui di sini adalah bagian yang rendah lemak ya. Kalau di bagian babi ada dua bagian yang rendah lemak, yaitu adalah hire sama momo ya. Itu adalah bagian yang rendah lemak. Dan kalau untuk bagian yang banyak lemaknya itu adalah bagian buta bara ya, atau bara. Itu lemaknya sangat luar biasa sekali, karena gue itu di restoran juga mengolah yang namanya buta bara ya. Dan umumnya untuk bagian daging babi ini itu bisa diolah untuk sebagai tumisan atau sup atau dibakar ya. Itu umumnya bisa. Dan kebanyakan kalau untuk daging babi lebih fleksibel ya pengolahannya. Selanjutnya itu adalah jenis daging ayam ya. Nah, ayam ini jauh lebih gampang lagi. Ayam ini cuma ada 4 bagian, yaitu momo, paha, terus mune, dada ya, sasami bagian dada bawah, sama teba atau sayap. Nah, kalau di bagian ayam yang paling bagus atau yang paling enak itu adalah bagian momo ya, karena bagian momo ini kaya akan rasa, dan ini cocok sekali untuk dibikin jadi teriyaki seperti itu ya, karage itu cocok sekali. Dan gue pun di restoran itu selalu menggunakan momo ya. Terus yang kedua adalah mune. Mune ini memiliki tekstur yang bagus ya, teksturnya itu bagus, tetapi rasanya itu kurang. Jadi rasanya itu bisa dibilang polos ya, seperti itu. Dan kadar lemaknya juga rendah, dan ini cocok digunakan untuk diet ya, atau orang-orang yang fitness atau kintore ya, itu cocok sekali mengkonsumsi mune. Dan mune ini memang lebih cocoknya itu dengan mengolah dengan cara direbus ya. Nah, selanjutnya itu adalah sasami, karena masih sama ya bagian dada, cuma bagian dada bawah itu karakteristiknya hampir sama dengan mune ya, yaitu rasanya yang polos, mungkin bisa dibilang kurang ada rasanya seperti itu. Nah, tetapi sasami ini itu memiliki kadar protein yang bagus seperti itu. Nah, di sini ya, kalau untuk ini sasami itu bisa dibikin jadi apa? Chaomushi. Chaomushi itu ya jenis makanan Jepang. Biasanya kalau chaomushi itu umumnya daging babi ya, tetapi juga ada yang tersedia dengan daging ayam. Nah, yang terakhir itu adalah teba ya, atau sayap. Umumnya teba ini biasanya dibikin teba saki ya, atau sayap ayam bakar kayak ayam goreng mail itu. Nah, umumnya dijadikan seperti itu ya, dan di teba ini kaya akan kolagen. Jadi buat yang suka kecantikan itu teba adalah yang makanan yang tepat untuk teman-teman ya. Nah, itu untuk jenis daging. Selanjutnya kita masuk ke jenis hidangan laut ya. Nah, untuk hidangan laut ini memang ada cuma ikan gitu ya, ikan pokoknya yang bagian laut. Nah, untuk bagian laut ini kalau teman-teman lihat di gambar ikan ya, sebenarnya walaupun bagiannya itu ada 9, tetapi menurut gue ini bagian yang sangat mudah dihafal sekali. Biasanya ya ketika di ujian itu teman-teman akan dikasih nih gambar ikan, terus dikasih nomor 1, 2, 3 sampai 9 gitu kan. Nanti ditanya bagian mata mana, nanti teman-teman pilih nomor 1 kah, nomor 2 kah, atau nomor 3 seperti itu ya. Nah, untuk bagian ikan ini ya menurut gue ini gampang sekali, teman-teman bisa menghafalnya sendiri ya. Karena gue sendiri waktu sebelum ujian ya, gue sempat lihat bagian ikan itu bisa langsung hafal dengan melihat gambarnya. Dari gambarnya sendiri kita udah tahu ya. Misalnya nih nomor 1 itu adalah mata, nomor 2 itu ada sirip ya, sebihire. Teman bisa lihat, tinggal hafal aja untuk bagian ikan. Tetapi mungkin yang akan menjadi masalah itu adalah teman-teman itu harus mengetahui jenis-jenis ikan berdasarkan musimnya ya. Karena kan di Jepang ini hanya ada 4 musim. Jadi setiap musimnya itu ada jenis-jenis ikan yang keluar gitu, musiman ikannya seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya kalau misalnya kita lihat untuk jenis musim semi itu ada sawara atau ikan makarel ya, asari, kerang, terus wakame, rumput laut itu musim semi, terus funa sama madai ya. Nah, itu untuk musim semi. Kalau musim panas itu ada ayu. Ayu ini ikan air tawar ya. Setahu gue sih ikan air tawar. Terus cumi-cumi, ika, terus kelep atau hotate. Nah, bedanya asari sama hotate ini, kalau asari itu kerang biasa kayak kerang yang kita lihat dijual di Indonesia, tetapi kalau hotate ini kayak kerang laut, jadi cangkangnya itu bertekstur ya. Terus di sini juga ada maiwashi atau sarden, terus sama maji ya. Nah, ini untuk musim panas, nggak terlalu banyak sih. Terus di musim gugur ya, musim sekarang ini itu ada katsuo, sake. Kalau orang Jepang itu kalau bilang sake itu bisa salmon atau salmon ya, bisa 2 nama. Terus sema
Sama ini apa sih? Terus masaba ya, ikan saba. Nah, kalau untuk musim dingin itu ada kepiting ya, banyak sekali. Kalau untuk musim dingin itu ada kani, tara, fugu, hata-hata. Banyak sekali ya, hoke, buri, maguro. Maguro ini tuna ya, tuna atau suna ya, orang Jepang bisa nyebutnya seperti itu. Terus ada ebi, tiram ya, banyak macamnya. Nah, itu untuk jenis makanan laut. Selanjutnya kita masuk ke jenis buahan ya, buah dan sayur ya. Nah, untuk buah dan sayur ini itu ada beberapa yang harus teman-teman lihat ya pembagiannya. Di sini ada umbi, terus sayur daun dan batang, terus sayur buah dan buah. Nah, cara membedakannya itu ya teman-teman bisa lihat di kanjinya ya. Bisa teman-teman lihat di sini konsairu ya, kanji akar-akaran gitu, akar. Nah, kalau akar itu kita bisa lihat ada ninjin atau wortel ya. Terus rengkong ini adalah akar lotus, akar teratai. Terus jagaimo, umbi kan, mereka semua itu adalah jenis umbi. Jadi teman-teman ingat aja kanji konnya itu, kanji akar konsairu ya. Jadi jenis-jenis sayuran berakar gitu, umbi-umbian. Terus daikong itu juga termasuk umbi-umbian ya. Satoimo, terus gobo itu akar-akaran ya. Terus selanjutnya ada kasairui. Ini sayuran yang berdaun gitu, sayuran yang berdaun seperti misalnya lobak atau retasu atau hakusaya. Itu adalah jenis-jenis sayuran yang berdaun seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, misalnya kanjinya itu kanji ini. Nah, untuk menghafalnya itu ya teman-teman ingat aja kanji daun ini ya, kanji yo ini ya, kanji ha daun. Nah, ini kanji yang bisa teman-teman ingat untuk jenis daun ya, sayur-sayur yang berdaun. Nah, jadi untuk jenis yoke sairi ini ya, atau jenis tanaman sayuran yang berdaun itu tamanegi termasuk ya. Untuk yoke sairi ini ya, bukan termasuk umbi-umbian. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Bawang bombay itu termasuk bagian sayuran yang berdaun. Nah, selanjutnya itu adalah kasairi ya. Kasairi ini adalah buah-buahan. Teman-teman ingat kanji K-nya ini. K-nya ini berasal dari kanji buah ya, buah-buahan. Nah, ini termasuk ada nasu atau terong, tomat, kiuri, piman, togarashi ya. Ini semuanya tanaman-tanaman yang menghasilkan buah atau kasairi ya. Nah, di sini ada kabocha, ada soramame, edamame ya. Nah, itu termasuk yang bagian kasairi, buah-buahan, K ya, kasairi. Nah, terus buah, memang benar-benar buah ya, bukan sayuran ya. Itu ada ichigo, melon, suika. Ini sangat mudah sekali ya dihafal. Ada strawberry, melon, sama watermelon. Ini sangat mudah sekali, dan itu termasuknya itulah kajitsu ya, atau buah-buahan kajitsu ya. Jadi bagian kajitsunya itu harus teman-teman hafal. Nah, itu untuk jenis-jenis sayurannya ya. Nah, selain itu adalah musimnya. Nah, musim ini ya, kalau menurut gue sih, kalau mungkin buat teman-teman yang di Indonesia ya, yang belum pernah ke Jepang, mungkin agak kesulitan ya tentang mengetahui jenis-jenis sayuran ini. Tetapi buat teman-teman yang mungkin di Indonesia yang bertani sedikit banyak, itu pasti teman-teman tahu ya. Nah, yang paling mudah itu ya buat teman-teman yang main game PS1, main game Harvest Moon ya, itu sangat mudah sekali ya untuk mengetahui jenis-jenis sayuran ini. Misalnya nih, untuk di musim semi, teman-teman bisa lihat kan di sini ada takenoko atau rebung. Nah, ketika kita main di game Harvest Moon itu juga di musim semi juga ada take. Terus jenis kacang-kacangan itu juga ada ya di musim semi. Nah, kalau untuk musim panas ya itu piman, ada kiuri, ada apa namanya, suika, ada semangka. Semangka itu termasuk musim panas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di Jepang mungkin nggak akan kesulitan tentang melihat pembagian buah-buahan ini ya. Apalagi kalau tinggalnya di Inaka. Terus kalau untuk musim gugur yang pasti itu ada kaki ya. Kaki itu buah kesukaan gue. Terus ada kuri, itu juga musim panas. Ringo juga. Ubi itu juga termasuk musim gugur. Nah, untuk musim dingin itu ada daikong, hakusai, brokoli, dan negi ya. Dan ini adalah jenis-jenis sayur yang teman-teman harus ketahui berdasarkan musimnya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya bagian pembahasan bahan baku untuk materi ujian restoran Tokutegi no Ichigo ya. Selanjutnya itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman silahkan tunggu. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.